Shalom semuanya. Saya Pendeta Nus Liur. Saya kenal keluarga ini. Yang pertama saya kenal baik sekali dengan Marim Purba. Kami sama-sama di GMKI. Dia ketua cabang Bandung, saya ketua cabang Ambon. Ketemulah kami di kongres di Bandung, lalu kami dua sama-sama di pengurus pusat. Dia bidang organisasi, saya bidang kerohanian. Jadi Pak Marim pernah jadi ketua umum GMKI, saya jadi sekretaris umum GMKI. Dan itulah kemudian ketemu dengan ibunya, ketemu di Jalan Karya di Medan, waktu Marim jadi wali kota di Siantar. Ketemu di Bandung, dan yang paling terkesan ketemu di Surabaya waktu sidang raya PGI tahun 89. Ibu Tuti ini mewakili wanita Kristen dari PGI Sumatera Utara. Ketemu beliau itu biasa aja sebenarnya, cuma kami senang karena saya dan Marim ikut di sidang raya. Waktu itu beliau hadir itu memberi kami pertolongan karena kami nggak punya uang. Jadi dia datang itu salah satu malaikat waktu itu. Kemudian saya kenal juga Dr. Sarmedi, adiknya Pak Mansen almarhum. Dan Pak Dokter duduk dekat Ibu Tuti. Dan Dr. Sarmedi salah satu senior GMKI. Saya kenal Niko, mana Pak Niko? Niko itu salah satu pejabat di Freeport. Saya kenal mereka di Tembagapura, beberapa pelayanan pemulihan bersama dengan istrinya Ria. Jadi ada cerita kami, waktu itu Tupperware belum terlalu populer di Indonesia. Tapi orang Freeport udah pakai. Jadi kami 3 hari dapat makan dari Freeport, pelayanan di sana. Tapi Ibu Ria itu mungkin tergerak hati karena makanan kami standar tiap hari. Lalu dia bawa sedikit daging, kalau tidak salah itu B1 atau B2. Bawa ke saya, khusus untuk saya. Tapi di Tupperware. Habis makan, saya pikir itu plastik biasa aja. Saya buang ke tempat sampah. Besok paginya Ria datang cari Tupperware-nya. Saya bilang, apa itu Tupperware? Itu yang tempat makanan tadi malam. Saya udah taruh di bak sampah. Dan bak sampah mereka itu orang Freeport itu petugasnya selalu ambil subuh-subuh. Jadi tadi waktu saya tanya, kemarin saya tanya Laura, itu tulang Niko dan istrinya datang nggak? Datang. Kalau begitu saya mesti cari Tupperware untuk ganti. Jadi pengalaman dengan keluarga ini. Nah, saudara-saudara, ada bukunya Ibu Tuti. Bukunya itu 35 halaman. Saya baca buku itu sampai nangis. Saya temukan beberapa prinsip. Yang pertama, Ibu Tuti ini pernah didatangi seorang pria, Mansen Purba, datang ke rumahnya karena satu sekolah. Lalu ngajarin dia tentang matematika atau aljabar. Dan itulah mulai matematika itulah wanita Sunda ini tertarik. Dan Pak Mansen ini suka ngobrol sama mamanya. Jadi ini dia ambil hati mamanya. Karena orang tua nggak setuju, mereka lari kawin ke Bandung. Itu lari berapa kilometer itu nggak capek. Lebih baik lari kawin daripada lari dari kenyataan. Lihat, banyak orang kan lari dari kenyataan. Kemudian hidup, pindah lagi ke Bandung, pindah lagi ke Sumatera Utara. Ya, itu perjuangan yang bukan main hebatnya. Punya anak laki-laki 6, perempuan 1. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan karena acara ini dihadiri oleh salah seorang wanita yang sangat mengejutkan dunia nanti, Ketua Komnas HAM Nikes Sigirok Silalahi. Ibu Ketua Komnas HAM boleh berdiri, kasih tepuk tangan buat dia. Ini orang GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun di Jakarta, ini asal hubungan sama keluarga. Ya. Jadi ini khotbah saya ini Ketua Komnas HAM dengar,
supaya kalau ada pria yang menyalahgunakan istrinya, tangkap mereka. Atau ada istri yang menyalahgunakan suaminya, ketua Komnas HAM urus ya. Nah, saudara-saudara, dalam konteks kisah dari Bu Tuti ini dengan anak-anaknya, cucu-cucunya, ada satu yang menarik dari Marim Purba. Dalam buku itu dia bilang begini, ibuku pernah lari bawa koper kaleng-kaleng, tapi ibuku bukan perempuan kaleng-kaleng. Wih, kasih tepuk tangan dulu buat ibu satu. Dan saya sendiri lihat itu. Saya tahu betul ini wanita, dia begitu kuat, disiplin, belajar, dia berpindah keyakinan, itu keputusan pribadinya, hidup dalam Kristus, dan ternyata hari ini wajahnya seperti dulu masih usia 40 tahun. Cuma waktu naik ke panggung, dia harus dituntun. Berarti kita nggak bisa bohongi usia. Tapi hatinya bisa kita lihat. Begitu cucu, anak mantu cucu naik ke panggung menyanyi, dia bisikin ke saya, itu anak cucu saya. Aku juga udah tahu, tapi itu kebanggaannya. Haleluya. Nah, sekarang saya mau kasih beberapa kebenaran. Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9. Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur. Di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di Taman Eden itu ada 3 jenis pohon. Pohon yang pertama, buahnya dapat dimakan. Misalnya rambutan, jeruk, manggis, ya, durian, itu jenis pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Itu apa artinya? Kebutuhan jasmani disiapkan Tuhan. Yang kedua, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu bicara apa? Tentang kualitas intelektual, tentang jiwa, ada pikiran manusia, pengetahuan manusia. Dan yang ketiga, pohon kehidupan yang kemudian adalah sumber kehidupan manusia ialah Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, waktu Tuhan menciptakan dunia, Tuhan tidak singkirkan gelap. Dia hanya pisahkan terang dari gelap, supaya terang berkuasa. Dan dia taruh manusia itu di Taman Eden. Kebutuhan terpenuhi. Kebutuhan jasmani, pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kebutuhan jiwa, pikiran, perasaan, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kebutuhan rohani, yaitu pohon kehidupan dalam Kristus. Tetapi manusia punya kebebasan memilih. Dan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Taman yang kedua, dia bernama Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, berbeda dengan Taman Eden. Di Taman Eden, Adam mengulurkan tangannya, mengambil buah itu, dan mereka jatuh dalam dosa. Di Taman Getsemani, Yesus mengulurkan tangannya, bukan mengambil buah yang terlarang, tapi Yesus mengambil cawan yang pahit dan meminumnya
untuk menebus peristiwa Taman Eden. Taman yang terakhir dalam Wahyu 21, taman kota yang indah, Yerusalem yang baru. Ibu Ria, istrinya Niko, tadi saya bilang dia, Anda nggak boleh marah sama saya. Karena Tupperware itu saya nggak ngerti. Apa artinya? Masa lalu kita nggak boleh menjadi alasan untuk menghakimi. Karena saya tidak mengerti. Kalau saya tahu itu barang bagus, nggak mungkin saya buang. Jadi jangan lagi bahas kesalahan Taman Eden. Karena dia nggak ngerti. Seringkali masa lalu kita bisa kita pakai untuk menghakimi dan menghukum orang lain. Perhatikan masa lalu wanita ini. Opung atau dipanggilnya tua. Orang Sunda asli menikah dengan seorang pria Simalungun, pura-pura baik atau pura-pura Batak. Menikah di KUA, ayah ibunya tidak ikut bersama-sama, saudara-saudaranya segala suku. Tadi dia sebutkan anak mantunya berbagai suku. Terus tiba-tiba saya ingat waktu Kongres GMKI di Jayapura, Marim salah satu calonnya dari 4 calon yang sama-sama kuat. Mereka beda-beda suara 1-2, 1-2. Ada 4 calon termasuk Marim. Saya calon sekum yang sepertinya calon tunggal. Ada calon lain tapi kayaknya saya lebih bagus. Suara saya cukup besar mayoritas. Marim punya saingan 3. Dan beda cuma 1-2 suara. Lalu dia panggil saya bilang begini, Nus, mari kita hubungkan timur sampai barat. Saya baru mengerti itu waktu baca sejarah mamanya. Ternyata yang Marim bilang di Jayapura tahun 1990, karena dia dibesarkan dalam sebuah kumpulan keluarga yang menghormati kebinekaan, menghormati kepelbagaian, dan hidup dalam kerukunan yang begitu kuat dan dahsyat. Kasih tepuk tangan dulu buat Marim Purba ini. Itu sebabnya memang dia sangat kuat dengan kehidupan, hidup bersama, beragam dalam kepelbagaian. Itu warisan dari ibunya yang menghormati kepelbagaian. Malam ini juga kita bisa lihat saudara-saudara kita dari mamanya yang kumpul bersama-sama dengan kita tanpa membedakan. Jadi kebetulan Ketua Komnas HAM ada di sini, tolong dikutip ini. Ini keluarga ini hidup dalam kepelbagaian, hidup bersama rukun, sekalipun berbeda suku, berbeda agama, tapi mereka tetap NKRI. NKRI harga mati. Amin. Bilang sama sebelah, NKRI. Haleluya. Kayak kampanye politik aja. Jadi saudara-saudara, kalau kita bisa tinggalkan Taman Eden, ingat, Anda tidak bisa tebus Taman Eden. Tetapi Yesus bisa tebus Taman Eden. Bilang amin. Itu sebabnya dia bergumul di Taman Getsemani. Dia mengambil cawan yang pahit. Supaya Marim, Niko, Wawan, Lydia, Iktus mana Iktus? Supaya anak cucu mereka beres. Dengar saya beritahu, masa depan kita selalu dihancurkan karena kita hidup dengan masa lalu kita. Dan perhatikan Yesus, keturunan Yesus, seorang perempuan pelacur, namanya Rahab. Keturunan Yesus, nenek moyangnya, seorang perempuan dari Moab. Seorang Abraham yang pernah menipu.
seorang Ishak yang pernah menipu. Tetapi ketika Yesus datang, seluruh keluarga ditebus. Bilang amin. Jadi kita hidup dalam perjanjian baru. Hidup karena cawan itu. Dan hari ini, Ibu Tuti bisa melihat anak cucu boleh mengalami pemulihan yang dahsyat karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tua, amin. Jadi ibu tidak salah lari kawin ke Bandung. Tidak salah lari dengan koper kaleng-kaleng. Tidak salah berpindah kota ke kota yang lain. Karena Tuhan mau satu keluarga ini dipulihkan. Satu kali Bill Clinton, Presiden Amerika sama istrinya Hillary, mereka menuju ke sebuah kota. Dalam perjalanan menuju sebuah kota, mereka berhenti di sebuah stasiun pengisian bensin. Lalu Clinton bilang begini, "Ma, kamu aja yang turun." Lalu isi bensin. Tapi Hillary ngobrol dengan tukang pom bensin. Ketika Hillary naik mobil dan mereka mulai jalan lagi, Bill Clinton bilang begini, "Ma, kamu kenal pria itu, tukang bensin itu? Kok kamu kenal akrab sekali sama dia?" "Oh, itu mantanku itu dulu." Bill Clinton bilang, "Untung kamu kawin sama aku jadi istri presiden." Hillary bilang, "Kamu salah. Justru aku kawin sama kamu, makanya kamu jadi presiden. Kalau aku kawin sama dia, kamu tukang pom bensin." Berarti Manson Purba dan keluarganya jadi karena Tuti, Dora, Boru, Saragi. Kasih tepuk tangan. Halo. Di balik kesuksesan seorang suami, ada seorang wanita yang takut akan Tuhan. Di balik kegagalan pria-pria, ada banyak kuntilanak di belakangnya. Karena itu, hai pria-pria, bertobatlah. Mau sampai 80 tahun? Cari Tuhan. Saya membaca bukunya, masih baca koran, masih ikut berita, dia masih bekerja, sudah 80, masih belajar untuk menganugerahkan pengetahuan buat anak cucu. Ini sebuah kesaksian yang luar biasa. Kalau Anda tidak bisa ke Taman Getsemani, tarik Taman Getsemani ke kamarmu. Kamarmu jadi Taman Getsemani. Tarik Taman Getsemani ke dalam mobilmu, ke ruang makanmu. Dan itulah Ibu Tuti Dora yang menarik Taman Getsemani. Air matanya mengubah keturunannya. Doanya mengubah keturunan. Bukan main wanita yang satu ini. Yang terakhir, Tuhan berjanji akan bawa kita menikmati taman kota yang baru, Yerusalem yang baru. Kalau begitu, apa yang harus kita kerjakan? Pindah dari stadion Taman Getsemani ke Taman Kota Baru. Hiduplah berdamai dengan Allah. Hiduplah berdamai dengan diri. Hiduplah berdamai dengan sesama. Saya ingin mengakhiri refleksi ini. Satu kali ada seorang cucu hidup dengan neneknya. Neneknya usia 80 tahun. Lalu neneknya bilang begini, "Cuk, nenek sudah tua. Mungkin sudah tidak terlalu lama nenek akan dipanggil Tuhan. Jadi kalau nenek dipanggil Tuhan, cucu tolong kasih baju nenek yang paling bawah di dasar lemari." Begitu nenek dipanggil Tuhan, cucu ikut perintah nenek. Lihat suratnya. Dia cari baju nenek di lemari paling dasar. Waktu dia buka lemari, dia ketemu baju yang paling dasar itu baju pramuka. Nenek dan dia nggak tahu kalau anaknya perempuan suka datang beres-beres
rumah dan beresin lemari. Akhirnya nenek yang sudah jadi mayat dikasih baju pramuka di dalam peti jenazah. Pendeta datang sama majelis. Loh, kenapa nenek pakai baju pramuka? Siapa yang kasih? Cucunya bilang, Pak Pendeta, ini surat wasiat nenek. Nenek bilang kalau nenek mati, kasih baju yang paling dasar di lemari pakaian. Aku buka lemari, ketemunya baju pramuka. Pendeta bilang, ya sudah, kalau itu warisan nenek, kita ikut saja. Didoakan, dibawa ke kuburan. Begitu peti jenazahnya ditaruh di dalam kuburan, saudara-saudara jemaat, khususnya cucu yang tercinta, kita nggak usah terlalu lama-lama bersedih. Karena kita hanya antar nenek untuk camping saja. Sebagai penghormatan terakhir, mari kita semua beri tepuk pramuka. Yang tidak tepuk pramuka ini dulu bolos sekolah. Cerita itu kesannya lucu, tapi satu nilai. Ini wasiat nenek. Ini perintah. Dan Anda tidak bisa melawan wasiat. Dari buku Ibu Tuti, 35 halaman itu, ada sejumlah wasiat. Dan diakui oleh anak-anaknya. Kalau Anda semua anak-anak, cucu-cucu yang diwakili oleh anaknya Wawan, MC-nya cucunya anak pertama almarhum Sandy, ketua panitianya Reinhard, anaknya Marin, mereka berdiri semua jadi cucu-cucu yang mempersiapkan sebuah syukur buat tua. Dan kalau Anda semua tahu bahwa yang diwariskan adalah sebuah nilai kehidupan, rumah Nikarya sudah dijual karena biaya perawatan lebih mahal dari rumah itu. 7 anaknya kumpul dan bagi sama-sama. Warisan bahannya tidak ada lagi. Warisan tanah, rumah sudah selesai. Tapi warisan kehidupan dia kekal selama-lamanya. Warisan yang pertama apa? Dia punya keyakinan yang kokoh. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bilang amin. Itu warisan yang tidak bisa diganggu oleh kekuatan apapun. Warisan kedua, ialah dia berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya dan mengajarkan anak cucu untuk tetap konsisten dengan Tuhan. Dan warisan yang ketiga, dia tetap senyum situasi apapun. Jadi kalau banyak senyum, awet muda, haleluya. Mari kita semua kasih jempol buat Ibu Tuti. Tuhan Yesus baik. Amin. Happy birthday. 80 tahun. Di bukunya ada satu permintaan. Tuhan, izinkan aku usia semakin panjang. Supaya aku bisa berkarya. Aku bisa menjadi berkat buat anak cucu. Biarkan Tuhan yang menentukan. Bukan panjangnya usia. Berapa lamanya kita hidup. Tetapi apakah hidup kita berdampak menjadi berkat atau tidak? Dan hari ini saya mau beritahu, wanita yang satu ini, nenek ini, ibu ini, dia berdampak. Hasilnya apa? Anda lihat di atas panggung, mereka memuliakan Tuhan. Anda lihat seluruh panitia dan tim worship leadernya adalah cucu-cucu yang berdiri di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Allah. Bapa, kami bersyukur karena kami bisa melihat sesuatu yang begitu dahsyat diwariskan oleh Ibu Tuti buat anak mantu, cucu, cicit. Dan biarlah hidupnya dirawat oleh cucu, cicit, anak-anak mantu. Apa yang dia wariskan ialah kehidupan
yang berdampak. Kristus yang mengubah segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.